Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, adapun keyakinan berikutnya yang perlu kita tanamkan di dalam hati kita adalah percuma kita hidup di dunia kalau di akhirat nanti tidak masuk surga. Artinya, jika kita hidup di dunia ini kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka percumalah hidup kita di dunia ini, sia-sialah. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, oleh karenanya kita manfaatkanlah hidup di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita tidak membawa bekal ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak membawa bekal berupa amal soleh, maka percuma saja kita hidup di dunia kalau di akhirat nanti kita tidak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sudah difirmankan Allah dalam Al-Qur'an. Ada surah An-Naba yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu ya laitani kuntu turaba. Yaqulul kafiruna ya laitani kuntu turaba. Wa yaqulul kafiruna ya laitani kuntu turaba. Ketika itu orang-orang kafir mengatakan kepada Allah, ya Allah, alangkah baiknya aku dulu di dunia menjadi tanah daripada aku menjadi manusia. Artinya mereka menyesal. Kenapa ketika mereka menjadi manusia mereka tidak memanfaatkan hati, tidak memanfaatkan akal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk mencari kebenaran, untuk mencari keimanan, untuk bisa memanfaatkannya supaya bisa mengenal Allah dan bisa masuk ke dalam Islam dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun semuanya itu mereka arahkan, mereka renungkan untuk hal-hal duniawi, sehingga mereka pun menyesal dan mereka mengatakan, alangkah baiknya dulu kami dahulu di dunia menjadi tanah saja. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, oleh karenanya manfaatkanlah kehidupan dunia ini dengan sebaik-baiknya, dengan memperbanyak amal soleh, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abu Bakar, ketika dia melihat seonggok kotoran unta, dia menangis. Ketika dia menangis terseduh-seduh, datang sahabatnya bertanya, wahai Abu Bakar, apa halnya demikian yang menyebabkan kamu menangis melihat kotoran unta? Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata Abu Bakar merasa khawatir kalau seandainya dia tidak dapat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengatakan, kalau kotoran unta belum tentu ada di neraka, dan Abu Bakar sudah pasti akan bisa saja masuk ke dalam neraka dan belum tentu bisa masuk ke dalam surganya Allah. Sedangkan kotoran unta belum tentu pasti akan ada di neraka. Artinya seorang Abu Bakar, seorang manusia akan bertanggung jawab terhadap semua perbuatan yang sudah dilakukannya. Walaupun dia dijamin oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah, ternyata dia masih khawatir kalau seandainya semua pertanggungjawaban itu tidak diterima oleh Allah, dan akhirnya dia akan dimasukkan Allah ke dalam nerakanya. Begitu besarnya, dahsyatnya azab dan siksaan neraka itu, sehingga seorang Abu Bakar saja dapat menangis bersedih ketika dia melihat seonggok kotoran unta. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, bagaimana halnya dengan kita? Apakah kita bersedih? Apakah kita merasa risau? Tidak adakah rasa khawatir dalam hati kita kalau seandainya kita tidak dimasukkan Allah ke dalam surganya? Oleh karenanya, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manfaatkanlah dunia ini dengan memperbanyak amal soleh dan selalu meneruskan niat bahwasanya sebuah perbuatan yang kita lakukan adalah semata-mata hanyalah mengharapkan
ridho dari Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Sedekah kita bukan karena ingin ria, ingin dipuji sebagai seorang dermawan. Suara kita yang bagus bukan ingin dipuji sebagai seorang qori. Ketika kita menjadi seorang ilmuwan yang memiliki ilmu pengetahuan agama yang banyak dan lain sebagainya, bukan ingin dipuji oleh orang lain sebagai orang yang alim. Ketika kita rajin beribadah dan taat, bukan ingin dipuji dan ingin mendapatkan suatu hal yang dari manusia berupa pujian, ingin mendapatkan pamrih dan lain sebagainya. Oleh karenanya itu adalah niat yang sia-sia belaka, yang akan menghabiskan semua pahala-pahala kita. Niatkanlah lurus ikhlas bahwasanya semua yang kita lakukan, pekerjaan kita, menuntut ilmu kita, bersedekah kita, bersilaturahmi kita, semuanya semata-mata hanyalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita, menjadikan kita seorang ahli hikmah, menjadikan kita orang yang soleh, orang yang bertakwa, yang tidak cenderung kepada duniawi, dan meluruskan niat, meluruskan hati kita yang selalu berbolak-balik terhadap godaan dunia. Ya Allah ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ja'alna muqimas salata wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.